Selamat pagi teman-teman dan Kak Trili. Pada hari ini dari kelompok ini kelompok 4PM kalau ada 4 orang dan ini mata kuliah perdagangan manusia jadi 4PM. Sorry, gimana? Oke, nah kami akan presentasikan terkait dengan dimensi dan perspektif kriminologis dalam perdagangan manusia. Nah ini kelompok kami ada saya Enzo, ada Claudia, Lena dan juga ada Sekar. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan main pemantik yang telah diberikan oleh Kak Trili. Yang pertama adalah bagaimana perspektif kriminologis membantu memahami perdagangan dan perbudakan manusia sebagai fenomena kejahatan yang kompleks. Dan yang kedua, bagaimana setiap dimensi kriminologi terhukum, pelaku, korban, dan tempat itu berkontribusi dalam menganalisis serta merumuskan strategi penanggulangan perdagangan manusia. Nah, di samping itu, kami juga diberikan dua referensi utama, yaitu buku Louis Shelley, The Human Trafficking, A Global Perspective, dan juga buku Human Trafficking and Modern Day Slavery oleh Clark dan Sasha Purkey. Nah, dalam hal ini kami ingin menekankan bahwa dari bukunya Louis Shelley itu akan membahas tentang bab pertama, yaitu tentang trafficking, yaitu tentang Introduction to Human Trafficking, dan yang kedua itu akan membahas di buku yang kedua, The Sage Handbook, akan membahas 3 bab saja, yaitu Global Slavery Index, pembahasan terkait dengan Global Slavery Index, pembahasan terkait dengan International Conventions, dan juga pembahasan terkait konseptualisasi dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Nah, dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa alasan mengapa kami tidak memilih pada bab yang keempat itu, uh, bab yang keempat itu secara spesifik membahas terkait dengan methodological research dalam human trafficking. Dan dalam hal ini itu kami merasa bahwa apabila kami membahas itu lebih membahas ke arah praktikal. Sedangkan dari bab yang human trafficking introduction, kemudian juga dari conceptualizing dan juga global slavery index dan juga yang convention itu dapat lebih nyambung ke dimensi kriminologis yang udah dibahas dari pertanyaan pemicu tadi. Nah, maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pertama untuk uh, kita akan bahas juga sebelum kita membahas itu kami juga akan membahas profil penulis dari beberapa artikel-artikel dari beberapa bagian yang telah kami lakukan. Yang pertama, kita menggunakan buku Human Trafficking and Global Perspective. Di sini bab yang akan kita gunakan adalah bab dari Introduction. Ini penulisnya adalah Louis Shelley, dia seorang kriminologis dan seorang profesor di Universitas of George Mason. Dia tuh fokus utamanya biasanya membahas soal transnational crime dan terorisme. Dia punya Bachelor of Penology and Russian Literature, terus Masters of Criminology dan PhD in Sociology. Selanjutnya ada yang buku The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Slavery. Di chapter pertama itu ditulis oleh John Allain, yang dimana dia merupakan profesor in University of Monash, yang dia tuh fokusnya ke arah slavery atau perbudakan, dan dia tuh menjabat di sebagai chairman international law, terus juga punya spesialisasi di advisor at anti-slavery international, dan memiliki gelar PhD in law. Next. Oke, selanjutnya ada Marika McAdam, dia itu pembuat dari chapter 2 buku The Sage Handbook yang berjudul The International Legal Framework on Human Trafficking, Contemporary Understanding and Continuing Confusions. Nah, Marika McAdam ini dia merupakan independent consultant yang dimana dia tuh punya spesialisasi di bidang human trafficking, migrant smuggling, sama isu-isu terkait lainnya. Dia juga pernah membuat publikasi di UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime. Terus dia juga pernah bikin publikasi di IOM atau International Organization for Migration sama Office on the High Commissioner for Human Rights. Nah, terus beliau juga melakukan beberapa penelitian serta konsultasi dengan lembaga negara dan negara di seluruh Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah. Nah, beliau juga memiliki latar belakang di Bachelor of Law and International Relations, terus graduate diploma di Legal Practice atau Law, terus dia juga punya gelar PhD di hukum. Kemudian pada chapter yang ketiga, di bagian dari Assessing the Global Slavery Index pada buku The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Slavery, sebenarnya ada beberapa penulis, namun penulis utamanya, the main writer dalam sisanya itu adalah Pak Arthur, dan main writer itu adalah Monty Narayan Data.
Nah, beliau ini merupakan pakar dan juga advisor pada bidang hubungan internasional, dan juga saat ini dia juga menjabat sebagai dosen hubungan internasional dan international relations di University of Richmond, yang mana kepakarannya itu berfokus pada human trafficking dan juga modern slavery. Nah, latar belakang beliau itu berputar pada Bachelor of English Literature, Magister of Public Policy, dan juga PhD in Political Science. Nah, mungkin apabila ada remarks yang bisa aku buat dari ketiga penulis dari bab yang akan kita bahas ini, mereka semua itu memiliki latar di luar Louis Shelley yang memang dia seorang kriminolog. Tiga penulis ini itu memiliki latar belakang yang memfokuskan pada bidang hukum dan juga hubungan internasional. Maka dari itu mungkin kita bisa expect bahwa pendekatan yang dilakukan di dalam pembahasan ini itu cenderung bersifat makro ataupun bersifat internasional. Selanjutnya kita mau mengupas tuntas masing-masing bab atau naskah yang kita udah baca. Baik, lanjut. Oke. Oke, ini dari buku yang pertama ada The Sage Handbook yang dimana di chapter pertamanya itu membahas mengenai conceptualizing the exploitation of human trafficking, dimana bagaimana perdagangan manusia itu dianggap sebagai konsep bukan sebagai praktek. Nah, hal ini dikuatkan dengan adanya Palermo Protocol yang diadopsi oleh PBB tahun 2000 yang berusaha mendefinisikan apa itu perdagangan manusia dan bagaimana bentuk-bentuk perdagangan manusia itu sendiri. Nah, menurut Palermo Protocol itu trafficking in person dijelaskan bahwa ada 4 proses yang harus dilalui. Yang pertama ada perekrutan, kemudian ada pengangkutan, pemindahan, dan juga ada penampungan atau penerimaan orang. Nah, hal ini tidak semata-mata hanya proses yang dilewati begitu saja, tapi terdapat unsur penting gitu untuk dikatakan sebagai perdagangan manusia, yaitu di mana memberikan ancaman menggunakan kekerasan dan bentuk pemaksaan lainnya, kayak contohnya abduction, fraud atau deception. Itu kayak semacam penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pelaku gitu kepada korban untuk menarik mereka ke dalam perdagangan manusia. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya konsep dari eksploitasi ini juga didefinisikan oleh UN Convention on Organized Crime, di mana ada kunci utama gitu yang membedakan antara human trafficking dan people smuggling, di mana human trafficking itu korbannya mengalami defect of process, yang dimana dijelaskan tadi ada semacam pemaksaan gitu dalam menarik mereka. Sedangkan kalau people smuggling, korban itu tidak mengalami defect of process karena mereka dari awal tahu gitu apa tujuan mereka dan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, defect of process berdasarkan The Palermo Protocol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada coercion, yang dimana ini bentuknya seperti paksaan dan kontrol terhadap korban lah untuk menurut terhadap pelaku. Yang kedua ada deception, di mana korban itu tidak tahu menahu gitu bahwa mereka itu telah menjadi korban human trafficking sampai akhirnya mereka sadar ketika sudah terjerumus ke dalamnya. Dan fraud, di mana mungkin ini lebih ke perubahan dari people smuggling ke human trafficking yang sering terjadi dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Nah, lanjut. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke dalam 3 defect of process tersebut, maka ini yang dikatakan oleh Palermo Protocol sebagai salah satu bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada The Palermo Protocol itu sendiri. Nah, sebenarnya Palermo Protocol ini diadopsi oleh PBB sebagai bentuk pencegahan, penekanan dan juga pemberian hukuman gitu terhadap perdagangan manusia, khususnya kepada korban-korban yaitu yang sering terjadi pada perempuan dan anak. Yang dimana Palermo Protocol ini dibawa oleh teori Wertheimer, yang dimana dia merasa bahwa protokol Palermo itu perlu gitu untuk digunakan agar
konsep eksploitasi sebagai cara paksaan yang tidak sah dan defect on proses itu bisa menjadi acuan awal gitu untuk menangani adanya perdagangan manusia. Nah, bentuk-bentuk eksploitasi menurut Palermo Protocol itu dibagi menjadi beberapa bagian yang dimana ada exploitation of prostitution, sexual exploitation, forced labor, slavery, servitude, dan removal of organ. Namun dalam international law sebenarnya kurang lebih bentuk-bentuknya sama seperti ini, tapi yang paling membedakan dengan Palermo Protocol atau mungkin hal baru gitu yang di kategorikan oleh Palermo Protocol itu adalah removal of organs. Nah, ini agak kepotong yang bagian bawah, tapi intinya dari Palermo Protocol ini tuh mengungkapkan bahwa human trafficking sebagai kegiatan dan sebagai kejahatan itu bukan sesuatu yang salah, namun yang salah adalah bagaimana unsur paksaan yang ada di dalam human trafficking tersebut gitu. Bagaimana seseorang dipaksa untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan mengalami paksaan, mengalami coercion, tadi fraud dan juga deception itu adalah suatu bentuk eksploitasinya gitu. Bisa di next. Selanjutnya lebih ke residual clauses in aid of conceptualizing exploitation, dimana ini bagaimana setiap negara di dunia itu bagaimana setiap negara di dunia mendefinisikan perdagangan manusia itu berpengaruh pada bagaimana mereka menindak perdagangan manusia sebagai kejahatan atau bagaimana mereka memberikan tindakan hukum gitu. Jadi ya sebenarnya kurang lebih biasanya mereka menganggap perdagangan manusia sebagai cara-cara pemaksaan dan metode yang digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, ini ada 8 negara yang dari banyak negara yang mendefinisikan perdagangan manusia, yaitu yang pertama ada Azerbaijan yang dimana dia menganggap perdagangan manusia sebagai perekrutan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Sedangkan di Georgia itu dijelaskan bahwa perdagangan manusia itu merujuk pada keterlibatan seseorang dalam tindakan kriminal dan antisosial, dan juga ada Kyrgyzstan keterlibatan seseorang dalam tindakan kriminal singkat, dan di Laos juga ada tujuan-tujuan lain yang melanggar hukum, dan di Luxembourg ada seseorang melakukan kejahatan di luar keinginannya. Di Moldova ini lebih udah mengerucut pada eksploitasinya, di mana terdapat unsur penggunaan seseorang dalam kegiatan kriminal. Kemudian di Sri Lanka ada tindakan lain yang merupakan pelanggaran di bawah hukum, dan juga di Tajikistan di mana ada keterlibatan dalam kegiatan seksual atau kriminal. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada practical benefit of conceptualizing exploitation, di mana dari sisi international relation-nya atau dari sisi bagaimana hukum internasional itu melihat kerjasama antar negara itu diatur dalam pasal 16 Konvensi PBB tahun 2000 tentang kejahatan transnasional terorganisir. Nah, ini fokus practical benefit itu gimana batas antar negara itu bisa tetap membuat penyelesaian hukum dari perdagangan manusia itu tetap terjadi. Jadi hal ini bagaimana setiap negara menggunakan undang-undang domestik atau undang-undang dalam negeri mereka masing-masing untuk menangani masalah perdagangan manusia sebagai suatu tindak pidana kejahatan. Nah, namun dalam menerapkan hal tersebut perlu adanya peralihan pola pikir gitu dari bagaimana eksploitasi itu dianggap sebagai konsep dibandingkan sebagai praktik, karena ketika itu dianggap sebagai praktik biasanya lebih luas gitu jangkauannya, jadi seakan-akan setiap pekerjaan itu mengandung eksploitasi, sedangkan dalam hal ini ketika eksploitasi dianggap sebagai konsep, maka penekanannya itu pada human trafficking sebagai pengambilan keuntungan secara tidak adil dan adanya pemaksaan perpindahan. Jadi bukan sekedar mungkin ada pemaksaan kerja paksa ataupun ada perbudakan, tapi kuncinya itu ada di keuntungan secara tidak adil yang diambil oleh pelaku dan korban itu dipaksa pindah gitu dari satu tempat. Adanya peralihan dari praktik ke konsep ini sebenarnya diharapkan bisa membuat berbagai negara itu menganggap perdagangan manusia bukan semata-mata pekerjaan yang dilakukan seseorang secara paksa, tetapi ada ketidakadilan gitu yang mereka alami, dan juga yang disebut tadi ada defect on process atau semacam cacat dalam proses gitu. Nah, dengan adanya perubahan dari
eksploitasi sebagai praktik menjadi eksploitasi sebagai konsep itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan dasar dari the Palermo Protocol yang dimana rezim transnasional itu bisa secara efektif menjamin tuntutan hukum terhadap kelompok kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara dalam kasus perdagangan manusia. Maksudnya adalah ketika mereka itu menganggap perdagangan manusia itu sebagai konsep, diharapkan tuntutan hukum yang nantinya diberikan oleh korban itu tidak semata-mata dianggap sebagai salah satu bentuk mungkin ya bentuk penyelewengan dalam pekerjaan biasa, tapi bisa dianggap suatu hal yang serius dan bisa dikategorikan sebagai perdagangan manusia yang mengarah pada eksploitasi. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada part 1 in historical overview of relevant international law. Yang pertama kita perlu tahu sejarah dari perbentukan hukum internasional dalam memandang slavery, terus sama human trafficking. Nah, yang pertama ini bermula dari tahun 1904 di mana terdapat International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic. Nah, adanya perjanjian ini dia tuh mengkarenakan yang namanya white slavery yang melarang perdagangan perempuan dan anak perempuan di luar negeri. Kenapa sih dibuat term yang white slavery ini? Karena waktu itu mereka memang membedakan sama perbudakan yang kulit hitam di Afrika gitu. Nah, nextnya ada tahun 1910 di mana itu ada suppression of the white slave traffic. Nah, ini sebenarnya merupakan amandemen dari perjanjian sebelumnya yang tahun 1904. Tapi di sini ada tambahan di mana suppression of white slave traffic ini dia tuh memberi cara-cara untuk cara-cara memperoleh perempuan dewasa untuk pesta pora dan ketidakrelevanan cara terhadap korban di usia muda. Selanjutnya ada di 1921 International Convention for the Suppression of Trafficking in Women and Children. Nah, di sini itu ada pergantian terminologi nih dari awalnya white slavery tadi atau perbudakan kulit putih menjadi traffic in women and children. Jadi lebih digeneralisasi. Nah, inilah selanjutnya ada di tahun 1926 yaitu Convention to Suppress and the Slave Trade and Slavery. Nah, di sini mereka memperkenalkan apa itu perbudakan, yaitu status atau kondisi seseorang yang kepemilikannya di bawah kendali seseorang lainnya. Nah, nantinya ini yang akan berkembang menjadi perbudakan modern atau yang kita tahu sekarang itu modern slavery. Boleh di next? Selanjutnya di tahun 1933 ada International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of All Age. Nah, adanya konvensi ini dia itu memperluas eksploitasi yang diantisipasi di luar konteks prostitusi yang mencakup bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan yang berusia lanjut. Selanjutnya di tahun 1949 terdapat Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Nah, adanya konvensi ini dia itu berfokus pada bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang dimana ada pertambahan objek baru nih, menjadi kata-katanya tuh menjadi semua orang dan bukan lagi berputar di perempuan dan anak. Jadi di sini tuh ditekankan kalau siapapun bisa menjadi korbannya, even itu mereka yang laki-laki gitu. Nah, adanya konvensi ini juga berhasil menjadi perjanjian utama setelah setengah abad. Nah, tapi ada kritik juga nih terhadap konvensi ini, di mana penegakannya itu hanya terbatas di laporan tahunan dan adanya pendekatan yang kurang berbasis HAM yang tidak menganggap perempuan itu sebagai agen dari perubahan yang kayak harus berperan juga untuk melawan traffic ini gitu loh. Tetapi konvensi ini lebih memandang kalau perempuan itu sebagai makhluk yang rentan aja, jadi itu membutuhkan perlindungan sehingga marginalisasi sosialnya itu malah jadi semakin kuat gitu. Nah, selanjutnya di tahun 1956 terdapat Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institution and Practices Similar to Slavery. Nah, di sini ada praktik-praktik yang ditambahkan yang tergolong dalam perbudakan. Yang pertama adalah debt bondage. Debt bondage ini adalah status di mana seseorang itu berada di bawah kontrol orang lainnya sebagai jaminan untuk membayar utangnya gitu. Nah, terus ada serfdom. Serfdom ini adalah kondisi yang mengharuskan seseorang untuk bekerja dan tinggal di rumah orang lain dan melakukan pelayanan tanpa adanya upah yang jelas.
Selanjutnya lagi nomor 3 ada bentuk-bentuk pernikahan budak. Nah ini tuh lebih ke praktik di mana seorang perempuan itu tidak diberi hak untuk menolak pernikahan dengan pembayaran berupa uang atau barang ke orang tua, wali atau wali lain. Jadi istilahnya kayak perempuannya ini dijadikan alat untuk ngebayar apa gitu. Misalnya atau apa orang tua atau walinya punya utang, terus ya udah kita bikin perjanjian aja, kita nikahin anak kita gitu, dan si anak perempuannya nggak pernah diberi hak buat menolak hal tersebut gitu. Nah yang terakhir ada perdagangan anak untuk eksploitasi. Nah ini praktik praktik terhadap anak yang diperdagangkan oleh orang tua atau wali mereka ke orang lain, baik untuk mendapat upah atau tidak, dan bertujuan untuk mengeksploitasi anak itu sendiri. Kesimpulannya dari semua konvensi yang sudah saya sebutkan, adanya konvensi yang telah dilakukan mampu memperluas jangkauan dan situasi mengenai perbudakan. Tetapi masih belum ada satu konvensi pun yang mampu mendefinisikan apa itu perdagangan manusia. Next. Nah, sekarang kita masuk ke yang Human Rights Convention. Coba tadi di back ke selanjutnya ada yang Human Rights Conventions. Pokoknya Human Rights Convention ini dia itu berpayung sama Universal Declaration of Human Rights, di mana kayak tidak boleh ada seorang pun yang boleh diperbudak dan harus dilarang halnya dalam berbagai bentuk. Selain itu ada juga dalam Human Rights Convention ini dia tuh ada International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Nah, convention ini dia tuh melarang adanya penahanan pekerja migran dan anggota keluarga lainnya untuk diperbudak. Adapun CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, ini tuh menekan adanya bentuk-bentuk perdagangan terhadap perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Selanjutnya lagi ada protokol opsional terhadap Konvensi Hak Asasi Manusia terhadap anak yang diperdagangkan, pornografi anak, dan prostitusi anak. Nah, ini tuh lebih ke ngatur kayak bagaimana transaksi seorang anak itu dapat dipindahkan dari seorang ke orang yang lain. Nah, tapi masih aja nih yang di Human Rights Convention ini, dia tuh masih belum mengatur perdagangan manusia itu kayak gimana gitu. Oh ya, terus selanjutnya ada yang International Labor Instrument. Nah, di mana International Labor Instrument itu dia itu terdapat konvensi perbudakan paksa tahun 1930 yang dia di sini mengatur kayak seluruh pelayanan atau kegiatan yang diambil dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Adapun tahun 1999 itu tuh mereka mengatur worst forms of child labor convention yang dimana itu ada beberapa bentuk yang kayak untuk pekerja anak gitu. Contohnya kayak perbudakan paksa, rekrutmen paksa, anak untuk diprostitusi, pornografi anak, terus melibatkan anak untuk aktivitas yang ilegal seperti narkotika dan lain-lain. Nah, tapi tetap aja ya di yang International Labor Instrument ini masih belum ada pendefinisian yang jelas tentang human trafficking itu apa. Oke, selanjutnya ada part 2, the crime of trafficking in persons and related concept. Nah, adanya perkenalan tentang protokol Palermo ini, dia itu memasukkan protokol perdagangan manusia sebagai instrumen tambahan dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Nah, yang pertama adanya yang United Nations Convention Against Transnational Organized Crime ini, dia itu menjadi payung dari tiga protokol yaitu perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan perdagangan alat senjata. Maka dari itu ada juga dari yang untuk ini mereka tuh lihat kalau misalnya penting nih buat kita kalau misalnya kita emang mau memahamin bener-bener tiga protokol ini apa, kita tuh harus
harus menarik ini jadi kejahatan terorganisasi transnasional, bukan lagi isunya HAM. Karena kalau HAM, mereka percayanya itu bakal muter di situ-situ aja gitu loh. Terus untuk ini juga ngomong kalau misalnya kita tuh bisa mengurai bantuan dan perlindungan korban yang mengatur kerjasama dengan organisasi yang relevan dan LSM untuk para korban dari ketiga hal ini. Nah, adapun tujuan dari mereka tuh ingin mengoperasi supaya pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional itu menjadi lebih efektif gitu. Adapun untuk ini tuh pengen kalau misalnya adanya definisi tentang perdagangan manusia ini harus bisa diturunkan menjadi hukum dalam negeri masing-masing biar tidak ada negara yang istilahnya jomplang gitu. Nah, terus ada yang kedua di International Definition of Trafficking in Persons. Nah, adanya protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in person, especially women and children. Nah, itu tuh diatur tahun 2003, di mana itu mereka mendefinisikan trafficking itu ya ini proses rekrutmen, perpindahan, pemaksaan, penipuan, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan untuk dieksploitasi. Adapun eksploitasi ini mencakup prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, seperti kayak kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, atau bahkan sampai ke pengambilan organ tubuh. Nah, protokol ini memang ya belum bisa jelasin kayak eksploitasi itu sebenarnya apa sih, tapi at least protokol ini tuh udah mampu jelasin kayak jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari eksploitasi itu apa gitu. Nah, tapi protokol ini juga nekenin kalau misalnya masih ada ketimpangan nih antar negara buat ngedefinisiin perdagangan manusia itu apa gitu. Misalnya ada beberapa jenis-jenis dari perdagangan manusia yang dianggap ini tuh ada di negara mereka, tapi di negara yang lain tuh nggak ada. Makanya protokol ini tuh ngomong kalau sebenarnya definisi dari perdagangan manusia ini fleksibel, tergantung dari negaranya masing-masing. Mereka tuh punya kejahatan yang bentuknya kayak gimana sih. Contohnya tuh ada di Uni Eropa yang dimana mereka itu ngatur kalau misalnya pengemis itu udah masuk ke bentuk dari perbudakan kayak gitu. Tapi itu juga belum tentu ada di negara lain. Next. Selanjutnya ada continuing conceptual challenges. Nah, di sini masih ada perdebatan yang mengenai definisi dari perdagangan manusia, kerja paksa, dan perbudakan. Nah, yang international labor tadi itu tuh dia menunjukin adanya kerja paksa, nunjukin adanya hubungan antara kerja paksa dan perdagangan manusia di protokol to the Forced Labor Convention tahun 2014. Nah, argumennya dari ILO itu mereka bilang kalau kerja paksa itu sebenarnya tujuan akhir dari perdagangan manusia, yang dimana perdagangan manusianya itu udah melibatkan eksploitasi seksual di dalamnya. Nah, adapun tantangan tentang konsep-konsep selanjutnya itu karena sekarang kita bisa lihat banyak terminologi modern slavery, padahal ya itu jatuhnya overuse karena belum banyak orang yang ngerti itu apa, tapi emang itu sering digabungkan sama orang gitu. Nah, makanya ini masuk ke challenges yang harus kita hadapin ke depannya gitu. Tapi udah ada contoh-contoh terminologi yang diberikan sama Walk-Free, ini salah satu contohnya tentang modern slavery. Nah, mereka bilang itu modern slavery itu adalah situasi eksploitasi di mana seseorang tidak bisa menolak atau kabur karena adanya ancaman, kekerasan, kuasa, dan seakan-akan diperlakukan seperti binatang ternak yang emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, terus conclusion-nya adalah pengenalan definisi dari fenomena dalam hukum internasional itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Setelah kita ketahui tadi emang perjalanannya panjang, tapi emang masih banyak ya ambiguitas atau ketidakjelasan yang cukup besar dari definisi perdagangan manusia yang telah ada. Adanya Palermo Protokol atau protokol perdagangan orang itu dia udah menghasilkan pengalaman yang universal, walaupun ya masih nggak sempurna dan jatuhnya masih fleksibel. Nah, hal yang fleksibel ini juga sebenarnya bisa dibilang bagus dan enggak. Bisa dibilang bagusnya karena iya itu memang menyesuaikan sama negara-negara yang ada, tapi karena adanya fleksibilitasnya itu tuh membuat hukum internasional dan hukum yang berlaku di negaranya tuh juga jadi bingung ini mau melindunginya gimana gitu. Dan jadi kayak harus ada sebuah reformasi, bukan reformasi, maksudnya harus ada hukum yang adaptif juga gitu loh ke
terhadap kefleksibilitasan dari pendefinisian perdagangan manusia ini. Jadi bisa kita katakan kalau untuk memaknai sebuah fenomena human trafficking ini yang masih menjadi diskusi yang panjang gitu. Dan kita juga masih harus meneliti sejauh mana nih batasnya supaya hal ini tuh dapat menjadi jelas di mata sistem peradilan pidana. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga kita akan membahas tentang the Global Slavery Index. Nah, bab ini di bagian ini diambil dari buku yang Decision Book of Human Trafficking tadi. Nah, jadi aku akan menjelaskan dulu apa itu Global Slavery Index dan kemudian latar belakang itu pembentukannya bagaimana. Jadi pada dasarnya Global Slavery Index adalah sebuah upaya untuk mengkuantifikasi prevalensi dari perbudakan modern. Dalam hal ini, GS itu berupaya untuk menjelaskan indeks angka perbudakan modern yang terjadi di dunia saat ini. Nah, GSI ini merupakan bukan inisiatif yang dibangun oleh World Free Foundation, yaitu badan filantropi yang secara spesifik itu berusaha untuk membangun adanya kesadaran terkait dengan perbudakan modern yang ada. Nah, latar belakangnya secara ringkas itu adalah pertama sejak dibentuknya UN Palermo Protocol dan juga United Nations dan juga United States Trafficking Victim Protection Act itu mulai meningkatkan adanya kesadaran tentang apa itu perbudakan modern dan juga tentang perdagangan manusia. Nah, studi tentang secara spesifik pada perbudakannya, studi tentang perbudakan itu sendiri itu masih relatif baru dan hal ini itu masih belum memiliki banyak landasan untuk memahami bagaimana dan apa itu sendiri. Nah, kemudian hal itu menyebabkan adanya kesadaran akan perdagangan manusia, perbudakan, dan juga adanya gerakan abolisionisme terhadap perbudakan. Hal ini dilakukan oleh banyak NGO dan juga banyak aktivis yang mereka berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan abolisionisme, namun mereka sendiri itu berusaha untuk memahami apa sih itu sebenarnya. Nah, kemudian dengan adanya peningkatan ini, mereka juga mulai timbul adanya pertanyaan saintifik yang berusaha untuk memahami apa sih perdagangan manusia dan juga perbudakan modern itu sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu berputar seperti apa saja faktor push dan pull dari perdagangan manusia dan juga perbudakan modern, dan apa saja taktik yang digunakan oleh sindikat untuk menarik, serta bagaimana kerja organisasi kejahatan dalam perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Nah, akan tetapi untuk meneliti hal tersebut itu dibutuhkan daya data dan terdapat hambatan untuk mendapatkan data-data tersebut. Hambatan metodologis tersebut itu kemudian menyebabkan adanya ketidakjelasan landasan penelitian dan juga kekurangan data untuk mendorong adanya upaya untuk mencari data terkait dengan perbudakan modern. Nah, melihat hal tersebut, akhirnya karena landasan data tersebut tidak ada atau informasi yang ada sangatlah terbatas, terkadang pun cara-cara untuk menjawab pertanyaan tadi itu pun masih sangat dipengaruhi oleh agenda abolisionisme yang tentu memiliki kepentingan tersendiri. Nah, maka dari itu ketidakjelasan landasan dan juga data dan juga metodologi penelitian terkait dengan perdagangan manusia dan perbudakan modern tadi itu menjadi basis dari pembentukan dari GSI atau Global Slavery Index. Nah, yang dalam ini itu kembali lagi berupaya untuk mengkuantifikasi prevalensi dari perbudakan modern. Nah, mungkin kalau teman-teman menyadari tadi itu ini akan menjadi salah satu aku sedikit ini akan menjadi salah satu bagian dari reflektif kami karena pada dasarnya dari bacaan kami juga menemukan bahwa ada yang masih differentiate antara perbudakan modern dan juga dari human trafficking itu sendiri dan juga masih human smuggling. Dan bahkan walaupun kita memahami ada perbedaannya, tapi terkadang tuh definisi tersebut itu masih interchangeable, masih sering dipakai dalam hal yang sama. Namun untuk aku jelasin konteks lagi, di konteks yang pada bab bagian bahasa ini, itu memang specifically membahas tentang perbudakan modern atau global slavery tadi. Nah, jadi kalau bisa direkap, itu GSI merupakan upaya untuk memberikan landasan data dan juga estimasi jumlah perbudakan modern, karena hal ini dilandasi pada kebutuhan akan penelitian atau studi terkait dengan perdagangan manusia itu sendiri. Perdagangan manusia dan perbudakan modern itu sendiri. Maaf, tadi kelas sedikit. Oke. Nah, kemudian dalam pembentukan awal itu terdapat ada 3 hambatan utama. Nah, World Free Foundation itu bekerja dengan Kevin Bales. Kevin Bales ini adalah dia seorang sosiolog yang memang memfokuskan pada kajian perbudakan modern. Nah, pertama ada tiga hambatan utama. Hambatan yang pertama itulah preliminary data atau data awal dari perbudakan modern itu sendiri hampir tidak ada. Jadi data-data yang ada itu sendiri itu tuh sangat sulit ditemukan. Dan yang ada itu tuh hanya merupakan data-data kualitatif, maaf.
Data-data kualitatif yang ditemukan dari beberapa negara yang dikumpulkan dari metode seperti etnografi dan juga jurnalisme. Nah, data-data ini tuh yang didapatkan ini tuh tidak suffice untuk digeneralisasi secara makro karena memang secara spesifik karena itu memang sebagaimana kita memahami kuantitatif dan kualitatif itu sangat-sangat memfokuskan pada in-depth dan pemahaman satu hal. Sedangkan kalau kuantitatif yang berusaha untuk mencari generalizations itu tuh masih sangat sedikit datanya dan cuma ada beberapa data-data dari negara yang itu sendiri pun juga masih dalam problematik karena ada negara mengkategorikan satu hal sebagai perbudakan, satu hal sebagai perbudakan modern, namun ada juga negara yang tidak mengkategorikan hal tersebut sebagai perbudakan modern. Nah, hal ini implikasinya pada apa? Pada suatu hal yang sama, itu tuh bisa saja dimasukkan sebagai data kuantitatif sebagai perbudakan modern di negara satu, tapi di negara yang satunya itu nggak dimasukkan sebagai jumlah perbudakan modern gitu. Nah, kemudian upaya untuk mencari data pun juga mendapatkan kritik dari Uni Eropa. Sebagai yang udah aku bilang, ya ada perbedaan nih definisi legal antara perbudakan modern dan perdagangan manusia di setiap negara. Jadi maka dari itu, apabila dikategorikan ke yang satu atau yang satu, itu tuh mungkin beda-beda. Yang tadi seperti yang tidak aku jelaskan. Nah, yang kedua, itu adalah perbudakan modern itu memang terjadi secara tersembunyi dan tidak terbuka. Dan karena berhubungan ini adalah terjadi secara tersembunyi, maka tidak ada dokumentasi yang secara jelas ataupun dipublish kepada publik. Nah, dan juga tidak ada organisasi yang mempunyai data jelas dari perbudakan modern itu sendiri, kecuali organisasi tersebut itu merupakan organisasi kejahatan yang memang mengurus itu sendiri. Dan dalam hal ini pun NGOs yang berfokus pada abolisionisme dan juga penghapusan perbudakan itu juga masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mendapatkan data yang komprehensif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, terdapat organisasi dengan tujuan serupa yang menggunakan definisi yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini, itu pendefinisian dasar atau benchmark global dalam perbudakan modern pun itu berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan, antar negara pun juga berbeda-beda, bahkan dari organisasi pun juga berbeda-beda. Sebagaimana dari US TVPA Trafficking Victim Protection Act dan juga UN tadi Trafficking in Person dan juga International Labour Organization itu mereka itu memiliki data estimasi untuk berapa banyak perbudakan modern yang terjadi dan juga pendefinisian yang ada pun juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu tuh juga ada perdebatan nih terkait dengan apa novelty yang bisa dibawa dari GSI ini dan juga kira-kira emangnya apa yang bikin itu berbeda dari yang udah dibentuk oleh USDPPA, UN dan juga ILO tadi. Nah, tapi sebenarnya hal yang menarik dari GSI ini adalah adanya metodologi yang dianggap dengan metodologi yang mereka gunakan itu dianggap kontroversial. Nah, itu gimana? Kita bahas. Nah, jadi untuk bisa memahami hal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih konstruksi dan evolusi dari GSI itu sendiri. Nah, jadi GSI tadi itu dia tuh mendefinisikan perbudakan modern itu berdasarkan kasarnya semacam sintesis yang dia ambil dari Palermo Protocol, League of Nations, Slavery Convention, dan juga UN Supplementary Convention on Slavery. Again, aku menekankan di sini itu ada konsep perbudakan modern karena memang GSI itu memfokuskan pada perbudakan modern. Dan perbudakan modern dan tadi aku bilang lagi perbudakan modern dan trafficking itu masih diperdebatkan antara dua-duanya itu masih interchangeable. Nah, jadi pada dasarnya kalau GSI itu menjelaskan bahwa perbudakan modern itu adalah the possession and control of person in such way to significantly deprive that person of his or her individual liberty with the intention of exploiting that person through their use, management, profit, transfer, or disposal. This exercise will be achieved through means such as violence, threats of violence, deceptions, and or violence itself. Nah, dalam hal ini itu bisa ditekankan bahwa mereka itu mendefinisikan perbudakan sebagai tindakan di mana menghambat kebebasan, kemudian adanya eksploitasi, dan kemudian adanya pemaksaan atau koersi yang dilakukan dalam bentuk ancaman ataupun ya kekerasan. Nah, berdasarkan landasan itu tadi, kemudian GSI mulai membangun adanya global survei untuk perbudakan yang pertama, yaitu pada tahun 2013. Nah, berdasarkan edisi yang pertama itu mereka menjelaskan ada 29,8 juta orang yang diperbudak di seluruh dunia secara global worldwide. Nah, untuk edisi yang pertama ini mereka menggunakan sampel data domestik yang sangat sedikit sebagaimana tidak aku jelaskan di awal, itu mereka hanya mengambil data dari beberapa negara dan negara-negara tersebut itu pun adalah negara yang berasal dari Eropa Barat. Nah,
Kemudian dalam hal ini itu WFF itu menggunakan JSA ini menggunakan sebuah metode yang disebut dengan ekstrapolasi atau metode yang kasarnya itu memperluas. Nah, jadi kasarnya itu ekstrapolasi itu apa? Jadi ekstrapolasi itu pada dasarnya itu adalah jadi mereka itu menggunakan mereka itu memperluas dari perkiraan dari negara-negara yang memiliki data yang tersedia ke negara-negara negara-negara yang tidak memiliki data dengan kesamaan yang ada. Jadi misalkan dalam hal ini tuh apabila jadi mereka tuh mengkategorikan negara dalam negara 1 sampai 5. Kemudian mereka itu yang menggunakan data dari beberapa negara dalam satu kategori untuk untuk membuat asumsi tentang jumlah eh, perbudakan modern yang ada di negara-negara yang nggak ada datanya tadi. Nah, jadi dalam hal ini itu tuh kayak mereka tuh bisa dibilang bahwa mereka tuh hanya membuat mereka tuh alih-alih mengumpulkan data tentang perbudakan secara langsung dari setiap negara, mereka tuh mengisi kesenjangan atau gap data yang kosong tadi dari negara yang tidak ada datanya tadi itu dengan mengasumsikan bahwa negara-negara dengan kondisi ekonomi, sosial ataupun politik yang serupa itu akan memiliki tingkat perbudakan yang sebanding. Nah, tadi yang aku bilang ini ada dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial. Sebenarnya itu berputar karena emang ekstrapolasi ini itu masih bersifat asumtif dan emang karena kasarnya itu kayak mereka tuh berusaha untuk menggeneralize dari beberapa sampel yang ada aja gitu untuk semuanya. Padahal balik lagi ketika kita memahami tentang konteks perbudakan dan juga konteks dengan jurisdiksi negara dan lain-lain itu pun merupakan hal yang berbeda dan setiap kondisinya pun juga berbeda dan harus dipahami ada unsur relativisme di sana itu tadi sebagaimana dijelaskan dari sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian untuk melanjutkan sedikit untuk edisi yang pertama ini mereka juga menggunakan data sekunder melalui review sistematis. Nah, review sistematis ini sendiri pun juga dianggap sebagai bermasalah karena itu tidak bisa hal ini tidak bisa direplikasi dan dianggap hanya terlalu terfokuskan pada suatu isu. Nah, kemudian pada edisi yang pertama ini sih mereka mendapatkan, let's say mereka tuh bukan let's say, emang mereka mendapatkan banyak kritik. Nah, dari kritik-kritik tersebut itu kemudian mereka berusaha untuk membenarkan membenahinya dalam edisi yang kedua. Nah, di edisi yang kedua ini mereka bekerja sama dengan Gallup's Incorporation Broad Foundation. Nah, Gallup Incorporation Broad Poll. Jadi namanya itu Gallup Incorporated. Itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah sebuah research consultant yang emang mereka bergerak juga di bidang research juga. Nah, dalam hal ini itu tuh World Trade Foundations untuk membangun GSI ini mereka bekerja sama dengan Gallup Incorporation Broad Poll. Nah, jadi dalam hal ini mereka itu tuh melakukan pilot test survei dengan 4 pertanyaan yang diuji pada 5 negara, pada beberapa negara awal. Nah, negara awal ini tuh dianggap sebagai negara yang mereka asumsikan memiliki tingkat perbudakan modern yang tinggi dan tersembunyi. Nah, jadi pertanyaan tersebut itu berisi tentang apakah Anda ataupun keluarga Anda, orang dalam keluarga Anda itu pernah dipaksa untuk bekerja. Kemudian apakah Anda atau keluarga Anda itu pernah dipaksa untuk bekerja kepada seseorang dan juga diikat melalui hutang kepada orang tersebut. Kemudian apakah Anda atau keluarga Anda terdekat itu pernah ditawarkan pekerjaan tertentu dan kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu dan tidak diperbolehkan untuk pergi sampai suatu waktu tertentu. Dan pertanyaan kedua adalah apakah Anda atau keluarga Anda pernah dipaksa untuk menikah tanpa adanya persetujuan untuk pendapat dari Anda atau keluarga Anda sendiri. Nah, kemudian mereka berdasarkan 4 pertanyaan tersebut itu kan diuji 4 pertanyaan tersebut itu kemudian diikuti dengan adanya beberapa follow up questions yang kemudian nanti untuk berguna untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, sebenarnya ada keuntungannya dari bekerja sama dengan Gallup Inc. ini karena itu memang mereka memberikan studi kuantitatif untuk mempelajari populasi rentan pada level makro. Namun negatifnya adalah hal ini tuh membutuhkan expense yang lebih banyak sehingga itu dianggap lebih mahal. Nah, kemudian karena mereka sudah membangun adanya data-data primer yang mereka dapatkan dari itu tadi, itu mereka berusaha untuk mengembangkannya lagi ke dalam edisi yang ketiga tadi. Nah, ke dalam edisi yang ketiga ini. Nah, kemudian di edisi yang ketiga ini itu mereka menemukan bahwa 45,8 juta orang itu diperbudak. Nah, pada edisi yang ketiga ini mereka tuh menggunakan metode yang sama dengan yang tahun 2014. Namun mereka itu menciptakan sampel survei baru dari 18 negara. Di dalam hal itu mereka menggunakan tadi metode ekstrapolasi dan kemudian mereka juga menggunakan survei lagi untuk mendapatkan data-data baru dari negara-negara yang kemudian akan berfungsi menjadi bagian dari ekstrapolasi kemudian diikut sertakan untuk menjadi ekstrapolasi itu lagi tadi. Tapi kali ini pada edisi ketiga mereka itu menggunakan pada multiple system estimation atau MSI.
sebenarnya pada dasarnya sebenarnya MSc ini itu sebenarnya hal yang emang banyak digunakan di bidang saintifik ya, di bidang sains, dan emang itu pada dasarnya itu instrumen matematik yang digunakan untuk membangun prediksi atau asumsi. Nah, penggunaan ini dianggap lebih, karena tadi aku bilang ada berhubungan juga dengan ketika mereka mengumpulkan data langsung tadi melalui survei itu membutuhkan data expense yang lebih besar. MSc ini tuh dianggap sebagai cara yang bisa cut itu cost-nya tadi dengan cara karena dianggap lebih baik karena itu menggunakan instrumentasi matematika dari data yang ada instead of mereka harus ngambil random sample survei ke negara-negara semuanya gitu. Nah, kemudian membangun dari hal tersebut, mereka kemudian lanjut ke edisi yang keempat dari tahun 2017. Nah, dalam hal ini tuh ILO akhirnya tuh GSI dan World Trade Foundation itu tuh bekerja sama dengan ILO sehingga mereka memiliki cakupan yang lebih luas dan juga existing data yang lebih 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 grounded karena emang apa penelitian yang telah dibawakan oleh ILO terkait dengan perbudakan itu sudah dilakukan lebih lama sebelum dilakukan oleh GSI. Kemudian, sama tidak aku bilang mereka menggunakan metode yang sama, namun dalam hal ini mereka mengintegrasikan data dari ILO sehingga data yang didapatkan itu kasarnya lebih merefleksikan kenyataannya. Nah, kalau teman-teman sadar di sini itu kok jumlahnya kan agak lucu ya. Masa kok edisi pertama 29,8, edisi kedua 35,8, edisi ketiga 45,8, tiba-tiba edisi keempat kok 40 juta yang diperbudak, kok angkanya fluktuatif gitu, kok aneh gitu. Nah, hal tersebut itu merupakan akan jadi bagian dari apa yang kita bahas, itu kritiknya itu apa aja gitu. Nah, pertama ada secara garis besar berdasarkan buku yang saya baca itu ada secara garis besar itu ada dua kritik yang paling utama. Nah, pertama itu adalah estimasi yang cenderung berfluktuatif. Nah, satu kritik utamanya adalah inkonsistensi dalam jumlah data yang dilaporkan. Tadi saya bilang kayak antara 2013 dan 2017 perkiraan jumlah orang yang diperbudak itu bervariasi secara dramatis kan. Jadi dari 29,8 kemudian jadi 45,8. Tapi kemudian tiba-tiba turun jadi 40 juta. Nah, perubahan drastis seperti ini itu tuh menyebabkan adanya kekhawatiran tentang apakah angka-angka yang dibuat dari mereka tuh itu mencerminkan kondisi dunia nyata nggak sih, ataupun itu tuh menunjukkan ada kelemahan metodologisnya nggak sih gitu. Nah, kemudian ada juga pembahasan juga bahwa ada juga pembahasan bahwa prevalensi dari setiap negara pun juga berubah-ubah, di mana urutan negara tuh juga berpindah-pindah setiap tahunnya. Nih, misalkan dalam hal ini, misalkan Mauritania, itu menduduki peringkat sebagai negara dengan perbudakan modern paling banyak pada tahun 2013 dan 2014. Cuman kemudian pada tahun 2016, penduduk Mauritania itu posisi Mauritania itu tuh turun ke posisi yang ke-6. Nah, maka dari itu kayak adanya perubahan dari negaranya itu ada perubahan dari kedudukan negara itu juga dianggap sebagai kritik kok berfluktuatif juga nih kok naik turun. Nah, kemudian hal selanjutnya juga dibahas kan juga estimasi yang berfluktuatif tadi itu juga menyebabkan aja penolakan dari pemerintah beberapa negara. Ada 4 negara yang membahas secara spesifik mengeluarkan itu bersama dengan Aljazair yang menganggap bahwa ekstrapolasi yang dilakukan itu cenderung berlebihan dan tidak masuk akal. Yang kedua adalah Cina yang mengkritik bahwa pengikutsertaan definisi pernikahan paksa pada tadi instrumen poin yang keempat itu adalah dianggap bukan sebagai perbudakan modern, namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah berakar pada tradisi dari Cina dan itu bukan dianggap sebagai perbudakan modern. Kemudian yang ketiga, Haiti mengklaim bahwa GSI itu cenderung membesar-besarkan masalah tentang pekerjaan anak sehingga menyulitkan mereka untuk actually memahami isu labor yang ada. Dan yang kelima itu adalah Uni Arab Emirates menolak klaim bahwa kerja paksa di dalam negara mereka itu ada karena mereka merasa bahwa hal tersebut itu perbudakan modern tidak ada di dalam Uni Arab Emirates. Kemudian kritik yang kedua itu adalah metodologi yang dianggap tidak valid, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya itu asumsi mereka untuk menggunakan ekstrapolasi itu sebenarnya sesuatu yang masih bersifat asumtif dan hal tersebut itu tidak bisa mempertimbangkan, tidak bisa menggambarkan data yang ada dan sebenarnya. Nah, maka dari itu tuh ada 3 kritik utama yang dimasukkan terkait dengan metodologi, yaitu pertama adalah Angela Kerr, dia menjelaskan bahwa sebenarnya tuh penelitiannya itu didasarkan pada asumsi-asumsi yang belum diverifikasi. Jadi hal tersebut belum bisa dianggap sebagai generalisasi yang jelas. Kemudian yang kedua itu Weitzer menjelaskan bahwa GSI ini hanya bersifat sebagai guess atau tebakan saja, karena sumbernya tidak bisa sepenuhnya diandalkan.
Dan yang ketiga itu adalah Andrew Guz menjelaskan bahwa sebenarnya JSI ini tidak dapat direplikasi sehingga sifatnya berpropaganda saja daripada ilmu sosial. Nah, melihat dari hal-hal tersebut, kemudian JSI berupaya untuk memperbaiki metodologi mereka, yaitu dengan berbanyak random sample survei tadi, walaupun ada dalam kerjasama dengan Gallup Incorporation, walaupun memang itu adalah membutuhkan dana yang lebih mahal. Kemudian yang kedua, quality check pada sumber-sumber sekunder yang akan dilakukan dalam systematic review tadi. Dan yang ketiga itulah menggunakan analisis dari respons pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan dari penolakan dari beberapa pemerintah negara tadi. Nah, adapun saran rekomendasi mereka itu pertama adalah memperkuat penggunaan MSI, di mana MSI ini itu metode yang hemat biaya dan ilmiah untuk memperkirakan perbudakan modern, dan hal ini telah dibuktikan oleh PBB yang telah mengidentifikasi perbudakan modern pada 50 negara dengan MSI dan data yang dimiliki pemerintah. Jadi dalam hal ini itu mereka tetap menggunakan MSI, tapi untuk data dasar tadi itu lebih diperkuat lagi melalui penelitian survei tadi. Kemudian yang kedua adalah mengurangi ekstrapolasi. Ekstrapolasi tadi yang membuat asumsi tadi itu dianggap karena hal tersebut dianggap tidak transparan dan pengumpulan data tidak transparan dan hal yang bersifat asumtif. Jadi mereka menanyakan bahwa pengumpulan data sebaiknya dilakukan dalam bentuk survei agar data itu primer dan terdapat transparansi. Dan juga hal ini untuk mencegah adanya kontroversi tadi dalam kalangan anti perbudakan yang menganggap bahwa seperti negara Uni Arab Emirat yang menganggap bahwa di negara mereka tidak memiliki perbudakan modern. Kemudian yang ketiga adalah memfokuskan kerjasama dengan Gallup Incorporation. Sebagaimana yang tadi, Gallup Incorporation ini dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan survei serta memberikan kritik metodologis yang lebih komprehensif. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dimensi kriminologis yang ada. Nah, dalam hal ini dimensi kriminologisnya itu ada itu tadi adalah pembahasan yang telah kami lakukan pada terkait dengan analisis naskah yang ada. Namun pada saat ini kami akan membahas tentang dimensi kriminologis dalam hal ini. Pertama kami akan membahas tentang dimensi dari pelaku. Nah, dalam hal ini itu berdasarkan artikel yang telah kami lakukan sebelumnya, artikel dari bahasan dan juga analisis yang kami lakukannya, kami menemukan bahwa sebenarnya itu pada bagian pelaku itu, profil pelaku itu cenderung laki-laki itu cenderung tergabung di dalam sindikat kejahatan terorganisasi. Dan sedangkan dalam hal ini itu pelaku perempuan itu cenderung berperan dalam bagian perekrutan dan juga manajemen dari konten. Nah, dalam hal ini motivasi dari pelaku itu difokuskan pada adanya permintaan yang tinggi, ada pertimbangan dari bisnis tentang high profit, slow risk, dan juga adanya tentang disposable income. Kemudian selanjutnya modus operandi yang mereka lakukan pun juga berputar pada pengendalian di atas orang lain, di mana adanya status yang berada di bawah kontrol orang lain untuk mengontrol orang lain, seperti adanya jaminan untuk debt bondage ataupun kondisi yang memaksa orang untuk tinggal di rumah orang lain untuk memberikan pelayanan seperti itu, dengan kata lain servidom. Selanjutnya ada dimensi korban, yaitu yang pertama ada kesenjangan demografi antara negara berkembang dan maju, di mana hal ini berkaitan dengan ekonomi dan juga pendidikan, di mana beberapa negara itu memiliki masyarakat ekonomi kelas bawah dan pendidikan yang rendah, sehingga berpotensi untuk menimbulkan adanya perdagangan manusia seperti di negara-negara di Timur Tengah. Selanjutnya juga perdagangan manusia itu biasanya terjadi ketika perempuan dan anak perempuan tidak diberikan hak memiliki akses ekonomi terhadap pendidikan, ekonomi, dan partisipasi dalam politik, sehingga kecenderungan korban untuk kecenderungan perempuan dan anak untuk menjadi korban dalam perdagangan manusia itu cukup besar. Bisa di next. Mungkin sambil menunggu Enzo melanjutkan presentasinya, aku mau lanjutin yang dimensi selanjutnya, yaitu dimensi hukum. Nah, ini sesuai banget sama apa yang tadi aku presentasikan, ya, di mana banyak perubahan tentang konvensi yang dari tahun 1904 yang awalnya cuma ke white slavery atau
ya perbudakan kulit putih jadi beda lagi, terus adanya juga objek dari korban human trafficking juga berbeda, yang kayak terminologinya berubah jadi semua orang, terus sama ini adanya yang protokol Palermo yang dia itu udah bisa mendefinisikan apa itu perdagangan manusia walaupun memang masih banyak kekurangannya. Nah ini aku masukin yang convention yang tadi udah aku sebutin gitu. Jadi kurang lebih kayak begitu. Udah banyak perkembangan yang dilakukan dari segi hukum walaupun memang sampai sekarang ini masih menjadi diskusi panjang. Selanjutnya ada dimensi tempat atau situasi. Di sini itu kalau secara geografis emang fokusnya biasanya perbandingan antara negara pelaku dan negara korban itu berdasarkan negara maju sama negara berkembang. Kalau pelaku tuh kebanyakan dari negara-negara maju kayak dari Eropa Barat, Amerika Utara, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau korban biasanya dari developing countries atau negara yang menengah ke bawah, kayak contohnya Eropa Timur, Amerika Latin, Asia, dan former USSR. Dan biasanya memang diskriminasi terhadap perempuan, ini karena fokus buku saya adalah soal sex trafficking, jadi emang bahasa mesti soal gender, dan dia fokusnya ke perempuan, itu memang diskriminasi jadi salah satu penyebab kenapa perempuan itu paling banyak diperdagangkan. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya terkait dengan perspektif kriminologi. Yang pertama, menurut dikaitkan dengan perdagangan manusia, karena postkolonial sendiri itu merupakan perspektif yang melihat bagaimana dampak dari kolonialisme atau masa penjajahan di Indonesia berpengaruh pada peristiwa yang terjadi dan efeknya itu masih dirasakan hingga saat ini. Dan akhirnya dan Oke, mungkin karena Lena ada sedikit kendala sinyal, aku izin cover ulang dari awal ya, seperti teknologi yang digunakan. Di sini kita menggunakan dua perspektif, yaitu postkolonial dan kriminologi kritis. Kalau postkolonial itu perspektif yang melihat gimana efek dan juga dampak dari kolonialisme yang masih ada. Nah, ini kita lihat kalau tadi kan ada dijelasin soal sejarah, hukum, dan lain sebagainya, terus gimana timeline terkait framework yang udah dibuat soal perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dan di sini perspektif postkolonialisme nggak melihat kolonialisme itu sebagai suatu peristiwa, melainkan sebuah proses yang terjadi secara terus-menerus, yang berkesinambungan. Makanya ini cocok banget sama perdagangan manusia, karena emang dari dulu zaman kolonialisme sampai sekarang pun masih banyak kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi. Nah, yang kedua, yaitu perspektif kriminologi kritis, yaitu sebuah perspektif yang memandang kejahatan sebagai kegiatan yang terjadi karena adanya persamaan dan perbedaan, serta pengalaman historis dari masing-masing individu. Maka dari itu, perdagangan manusia dipandang sebagai kejahatan dengan multi wajah atau multi-phase, karena sulit untuk mendeteksi dan mengetahui kapan people smuggling itu mulai berubah menjadi human trafficking, karena tadi banyak banget pendefinisian yang berbeda di setiap negara atau di setiap kebijakan terkait regulasi perdagangan manusia yang sudah ada. Sudah dilanjut? Oke, udah. Nah, rangkuman jawaban dari kami dari dua referensi yang sudah diberikan, kami dapat menyimpulkan bahwa keduanya itu dapat membantu untuk menjawab pertanyaan terkait dimensi kriminologis. Namun, buku tersebut tidak cukup membantu menjawab terkait perspektif kriminologis, sehingga kami tuh perlu buat nyari referensi lain yang mampu mendamaikan jawaban kami atau menyempurnakan jawaban kami tadi. Nah, berkenaan dengan strategi, kami sendiri memandang bahwa perspektif dan dimensi kriminologi akan membantu dalam memahami faktor struktural yang berpengaruh terhadap perdagangan manusia. Berdasarkan kedua naskah tersebut juga, penyaji memiliki beberapa kritik terkait substansinya, seperti kurangnya penjelasan lanjut tentang bagaimana peralihan dari eksploitasi sebagai praktik menjadi konsep yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ruang hukum dalam pengendalian perdagangan manusia. Selain itu, secara garis besar, adanya buku tentang human trafficking, a global perspective ini
lebih membahas perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual daripada perdagangan manusia secara general. Nah, adapun pertanyaan reflektif yang kami berikan, yang pertama adalah bagaimana secara definisi kita dapat membedakan antara perdagangan manusia dan perbudakan modern. Dan yang kedua, definisi dari kedua hal tersebut kan berbeda-beda ya. Lantas, apakah hal itu dianggap sebagai sebuah spektrum di mana ada yang dianggap perbudakan modern secara langsung dan ada juga yang dianggap sebagai secara terselubung. Oke, berikut referensi yang kami gunakan. Oke, sekian. Terima kasih dari kami. Kalau misalnya tadi ada kesalahan teknis, kami mohon maaf. Karena tadi sudah kami benarin sebenarnya Kak Truli, cuma pas dipresentasiin tiba-tiba jadi kok ini beda gitu. Entah kenapa. Mungkin kayaknya tadi nggak di-refresh ya Kak. Itu ya udah. Terima kasih semuanya. Semoga membantu ya.